Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rodi Maulana dengan NIM 444323009. Di sini saya akan memaparkan mengenai bisnis model Kampa yang telah saya buat, yaitu dimsum ikan patin. Nah, yang pertama itu dari latar belakang mengapa saya memilih produk ini, yaitu karena beberapa tahun terakhir kesadaran masyarakat terhadap makanan sehat dan praktis terus meningkat. Lalu konsumen juga kini tidak hanya mencari makanan yang enak, tetapi juga yang bergizi, mudah diolah, dan aman dikonsumsi untuk setiap hari. Nah, di sisi lain juga, produk olahan beku atau frozen food terus menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, terutama di kalangan keluarga muda, pekerja sibuk, dan pelajar. Nah, ikan patin merupakan komoditas lokal yang kaya akan manfaat gizi, seperti tinggi protein, rendah lemak jenuh, dan juga dia mengandung omega 3 yang lumayan cukup tinggi. Nah, selanjutnya, di bisnis model company-nya yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai customer segment atau segmen konsumen. Yang pertama itu ada anak-anak, remaja, atau anak muda, bahkan sampai orang dewasa. Lalu ada pekerja kantoran, karyawan, dan mahasiswa. Tiga, ada pecinta kuliner, lalu ada reseller. Nah, kemudian ada yang kedua, ada value proposition atau proposisi nilai. Nah, yang pertama itu karena dia itu lebih sehat dan rendah lemak. Karena dimsum umumnya kan menggunakan daging ayam atau udang, sedangkan ini kita menggunakan ikan patin yang dimana kaya akan protein dan juga rendah terhadap kolesterol. Nah, lalu ada dia menggunakan bahan lokal yang bernilai tinggi. Karena menggunakan ikan patin lokal juga membantu pemberdayaan peternak lokal dan mendukung produk dalam negeri. Nah, kemudian ada rasa unik dan inovatif, di mana dimsum isian ikan patin juga kan merupakan sesuatu yang berbeda dan jarang ada di pasaran. Lalu mudah dan praktis karena produknya itu tinggal bisa di dalam. Lalu mudah dan praktis dikarenakan produk ini juga bisa dijual dalam bentuk frozen food dan juga tinggal dikukus atau digoreng di rumah. Nah, kemudian itu halal dan praktis. Mengapa? Karena kita mengusahakan produknya itu dijamin halal, higienis, dan juga bersertifikat. Lalu ada customer relationships atau hubungan pelanggan. Nah, di hubungan pelanggan ini yaitu ada follow up dan repeat order. Seperti apa follow up dan repeat order itu? Yaitu dengan cara mengirim pesan setelah pembelian yaitu dengan cara mengucapkan terima kasih. Yang kedua itu feedback dan testimoni. Jadi kita meminta review dari pembeli setelah pembelian. Nah, kemudian membangun komunitas pelanggan seperti membuat grup WhatsApp yang dimana isinya itu update promo ataupun mengenai produk baru. Lalu ada kemudahan akses dan juga dalam pemesanan. Setelah itu ada di bagian key activities atau aktivitas kunci, yaitu produksi dan pengemasan, pengembangan produk atau R&D, pemasaran dan promosi, distribusi dan pengiriman produk. Nah, setelah itu kita di bagian key resources atau sumber daya kunci menggunakan bahan baku utama seperti ikan patin segar, bumbu dan rempah, kemudian dan juga kulit dimsum. Lalu peralatan produksi dan pemasaran. Setelah itu tim produksi, pemasaran dan administrasi. Nah, terakhir itu legalitas dan sertifikasi. Nah, kemudian ada key partner atau mitra kunci. Pertama ada pembudidaya ikan air tawar lokal. Kemudian pemasok ikan patin, minimarket lokal atau reseller frozen food, platform e-commerce, UMKM atau pabrik maklum makanan. Setelah itu ada channels seperti penjualan langsung, titik di warung, kedai, booth di event, atau bahkan belajar UMKM. Lalu ada minimarket lokal, akhir ada penjualan online seperti melalui Shopee Food, GoFood, GrabFood, Marketplace, dan juga WhatsApp Business. Nah, kita menuju revenue stream atau sumber pendapatan. Nah, di sini itu sumber pendapatannya itu dari penjualan di booth, bazar, dan online. Kemudian
Kedua itu dengan dijual dalam kemasan frozen isi 4, 6, 10 dan seterusnya via marketplace. Lalu ada sistem pre-order harian atau mingguan. Kemudian penjualan ke reseller dalam jumlah besar. Terakhir itu paket untuk event. Setelah itu di bagian cost structure atau struktur biaya. Nah, seperti biaya tetap, sewa tempat terproduksi, gaji karyawan tetap, penyusutan alat produksi, biaya izin dan legalitas. Kemudian ada biaya variabel, yaitu bahan baku utama, kemasan, biaya distribusi dan pengiriman, diskon, dan promo penjualan. Terakhir itu ada biaya operasional harian. Nah, untuk analisis SWOT-nya itu seperti ini. Itu mulai dari strength, yaitu inovasi produk unik, kemudian sehat dan bergizi, dapat dijual dalam bentuk frozen, bahan baku melimpah, fleksibel dalam segmen pasar. Untuk kelemahannya atau weakness, kurangnya edukasi konsumen tentang ikan patin. Kapasitas produksi terbatas, perlu investasi awal untuk peralatan dan kemasan. Nah, untuk opportunities-nya atau peluang, pasar frozen food yang terus tumbuh, tren gaya hidup sehat dan praktis, dukungan pemerintah untuk UMKM dan produk lokal. Terakhir yaitu trade, persaingan dengan produk dimsum umum seperti dimsum ayam dan dimsum udang. Lalu fluktuasi harga bahan baku dan bumbu. Kemudian persepsi masyarakat terhadap dimsum ikan patin. Jadi masih banyak masyarakat yang menganggap ikan patin itu masih bau amis lah atau apa. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.